La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pemahaman perjalanan di surah Al-Kahfi, yang mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pemuda yang berlindung ke dalam gua. Dan di video sekarang ini, saya akan membahas tentang bagaimana bertemunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, sampai akhirnya dia bertemu kepada Nabi Khidir menurut Al-Quran. Di mana di surah Al-Kahfi, dari ayat 60-65, Musa bertemu kepada Nabi Khidir. Di surah Al-Kahfi ayat 60 mengatakan yang artinya, dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Di ayat ini Nabi Musa tidak akan berhenti mencari Nabi Khidir sebelum dia bertemu, walaupun dengan waktu yang lama. Dan di surah Al-Kahfi, ayat ke-61 mengatakan, yang artinya, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Adapun makna dari ayat ini, pertemuan dua laut itu apa artinya? Yaitu, menyatukan hati dan pikiran. Jadi makna di ayat 61 ini menyatakan bahwa pikiran dan hatinya Musa belum menyatu. Di surah Al-Kahfi ayat ke-62 yang mana mengatakan, maka ketika mereka melewati tempat laut itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Adapun cara memahami ayat ini adalah makanan. Makanan zahir itu apa? Ikan. Makanan batin itu apa? Zikir. Letih itu membuat kita apa? Mengganggu konsentrasi dan pikiran. Jadi makna surah Al-Kahfi ayat ke-62 adalah, rasa letih yang dialami oleh Musa mengganggu zikirnya Musa saat mengingat Allah, sehingga terganggulah dia dalam menyatukan hati dan pikirannya. Lalu di surah Al-Kahfi ayat ke-63 mengatakan, dan pembantunya menjawab, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Di ayat 63 ini, adapun cara memahaminya adalah, tempat berlindung itu apa? Yaitu, tempat Allah memberi petunjuk. Makna ikan itu apa? Kita ambil dari kebiasaannya, yaitu, matanya selalu melek atau tidak berkedip dan mulutnya selalu buka tutup. Adapun makna mata ikan selalu melek atau tidak berkedip, artinya tidak tahu kapan dia tidur. Dan makna mulutnya selalu buka tutup artinya, dia selalu berzikir. Jadi makna ikan sesungguhnya berarti, selalu berzikir setiap hari untuk mengingat Allah pada saat pagi maupun petang, dan juga pada saat di malam hari. Itulah makna dari ikan. Jadi makna arti dari ayat ini adalah, setelah Musa meminta petunjuk kepada Allah di tempat berlindung, dan Musa pun terus-menerus berzikir meminta perlindungan dari Allah, mengalahkan rasa letih yang mengganggu dirinya berzikir kepada Allah. Dan setelah Musa terus berzikir dengan berlindung kepada Allah, dengan menyatukan hati dan pikiran untuk mengingat Allah, dan Musa pun mengalami sesuatu yang terjadi pada dirinya, sehingga apabila orang melihatnya, merasa itu kejadian yang aneh. Dan di surah Al-Kahfi ayat ke-64 mengatakan, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Adapun makna dari ayat ke-64 ini ialah, jejak adalah bekas langkah yang dilewati. Langkah itu artinya jalan. Berarti jalan yang dilewati. Adapun arti di ayat ini adalah, Musa kembali mengikuti jejak. Maka setelah Musa kembali mengikuti petunjuk jalan dari Allah, dan dia pun bertemu di tempat itu. Di surah Al-Kahfi ayat 65 mengatakan, lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba,
di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi kesimpulan cara bertemunya Nabi Musa kepada Nabi Khidir adalah mencari pertemuan antara dua laut dengan membawa ikan sebagai penuntun jalan, dan ikan itu akan memberi tanda-tanda di mana tempatnya Khidir. Adapun maknanya adalah menyatukan hati dan pikiran dengan selalu berzikir kepada Allah pada saat pagi dan petang, dan juga di saat malam hari, dengan berlindung kepada Allah dan bersabar hanya berharap ridhanya. Inilah cara yang diajarkan Allah di Al-Quran, agar kita bisa mengambil hikmah dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya. Dan setelah Nabi Musa bertemu kepada Nabi Khidir, Musa diajarkan pengetahuan tentang pelajaran yang belum diajarkan padanya. Adapun pelajaran itu adalah, yang pertama, Khidir melobangi perahu milik nelayan miskin. Kedua, Khidir membunuh anak muda dan berharap digantikan dengan pemuda yang lebih baik. Ketiga, membangun dinding yang gunanya untuk melindungi. Yang di bawahnya ada harta dua anak yatim. Ayahnya dulu orang soleh, yang mana tujuannya supaya nanti bisa menjadi bekal kedua anak yatim itu. Karena takut harta ini jadi rebutan, sehingga Khidir membangun dinding itu. Dan apakah makna dari ketiga pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Kita akan menjawab di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Allah.